Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori bintang kembar. Tapi sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Anugrah Putasila, absen 13. Perkenalkan, nama saya Josawat Marul Pangestu, absen 19. Nama saya Zidan Danuputra, absen 43. Saya Queen Mikaela Anggratama, absen 33. Saya Safa Tabawi, saya absen 40. Maura mana? Dan Maura? Absen 25. Saya Maura Alicia, absen 25. Mari kita lanjut ke latar belakangnya. Oke, jadi latar belakang teori ini adalah alam semesta merupakan tempat yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Dari asal-usul alam semesta itu sendiri, galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan bahkan planet-planet. Setiap saat, teori tentang asal-usul ini tetap muncul, berkembang, dan diperbaiki. Salah satu teori ini membahas tentang masa lalu tata surya kita. Bagaimana tata surya terbentuk? Apakah matahari berdiri dengan sendiri dari awal atau pada suatu saat di masa lalunya mempunyai saudara? Mari kita simak presentasi ini untuk mengetahui lebih lanjut. Gue ya. Raymond Arthur. Sekarang kita lanjut ke salah satu penemu teori ini. Raymond Arthur Littleton. Ia adalah seorang ahli Raymond Arthur matematika. Littleton. Tanggal 7 Mei 1911 sampai 16 Mei 1995. Ia adalah seorang ahli matematika dan astronom asal Britania Raya. Ia lahir di Oldbury, Inggris, dan dididik di sekolah King Edward ke-6, Five Ways, di Birmingham. Dari sana, ia melanjutkan pendidikannya ke Clare College, Cambridge, untuk mempelajari matematika, dan lulus pada tahun 1933. Ia terpilih menjadi Fellow of St. John College pada 1937 dan terpilih menjadi pengajar dalam bidang matematika pada tahun yang sama, sampai 1959. Ia menjadi pembaca dalam bidang astronomi teoretikal dari 1999 sampai 1969. Littleton inilah yang pertama kali mengemukakan hipotesa teori bintang kembar. Lanjut ke tokoh keduanya. Siapa? Fred Hoyle. 24 Juni 1915 sampai 20 Agustus 2001. Ia adalah seorang fisikawan dan astronom asal Inggris. Ia dikenal atas kontribusinya dalam berbagai teori dan pendapat yang kontroversial, terutama mengenai kosmologi selama abad ke-20 Masehi. Fred Hoyle menerima pendidikan utamanya fisika, kimia, dan matematika. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Cambridge dengan program studi awal yakni fisika, namun ia kemudian beralih ke matematika terapan. Ialah yang menemukan hipotesa kedua 26 tahun setelah Littleton di tahun 1930. Lalu teorinya. Teori milik Littleton ini hanyalah salah satu dari berbagai teori tentang terbentuknya tata surya. Lalu apa isi teori ini? Jadi menurut Littleton tahun 1930, teori pembentukan tata surya bintang kembar menyatakan bahwa awal mula dari terbentuknya tata surya itu bermula dari dua bintang, tapi dengan sedemikian cara serta sebab yang memengaruhinya membuat salah satu dari dua bintang kembar tersebut meledak. Nah, Littleton beranggapan bahwa tata surya mulanya dapat berbentuk karena adanya ledakan pada salah satu bintang kembar. Bukan tanpa sebab, Littleton mengemukakan hal tersebut berdasarkan penelitian terdahulunya. Menurut hasil penelitian yang terdahulu, ia menemukan bahwa ada tata surya lain yang memiliki dua buah bintang kembar. Karena penemuannya tersebutlah, Littleton kemudian berpendapat bahwa tata surya terbentuk karena salah satu bintang kembar tersebut meledak.
Lalu, hipotese kedua dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956, yang kemudian memunculkan sebuah teori pembentukan alam semesta bintang kembar. Fred Hoyle berpendapat bahwa tata surya merupakan dua bintang yang memiliki ukuran yang serupa. Lalu, kedua bintang tersebut berdekatan hingga terjadi sebuah ledakan yang cukup besar pada salah satu bintang di alam semesta tersebut. Seperti hanya Littleton, Fred Hoyle juga tidak sembarangan ketika mengemukakan hipotesenya mengenai pembentukan alam semesta. Fred Hoyle memiliki hipotesa tersebut karena adanya sebuah penelitian lain pada tata surya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tata surya lainnya pun memiliki dua bintang yang memiliki ukuran atau bintang yang mirip atau kembar. Alasan dari hipotesa Littleton serta Fred Hoyle memang serupa, yaitu bermula dari sebuah penelitian yang mengemukakan bahwa ada tata surya lain dengan bintang kembar. Dari penelitian tersebut, Fred Hoyle sama seperti Littleton pun mengemukakan pendapatnya bahwa tata surya dapat terbentuk karena adanya ledakan pada bintang kembar. Pada tata surya, Fred Hoyle pun menjelaskan bahwa kemunculan matahari juga berawal dari ledakan bintang kembar, di mana matahari merupakan salah satu bintang yang tidak meledak. Kita lanjut ke kekuatan dan kelemahan dari teori bintang kembar ini. Yang pertama, kekuatannya yaitu berdasarkan fakta bahwa sebagian besar bintang di galaksi terbentuk sebagai sistem ganda atau jamak, sehingga secara statistik pun masuk akal jika matahari pernah memiliki bintang kembar. Kelemahannya, tidak ada bukti pengamatan bahwa matahari pernah menjadi bagian dari sistem bintang ganda. Semua data modern menunjukkan matahari adalah bintang tunggal yang stabil. Lanjut, kekuatan yang kedua, menawarkan penjelasan alternatif tentang asal-usul bahan pembentuk planet, yaitu dari sisa-sisa bintang kembar yang hancur atau terlepas dari orbitnya. Kelemahannya, secara fisika, kehancuran total sebuah bintang yang cukup dekat dengan matahari akan menghasilkan energi yang sangat besar dan tidak mungkin meninggalkan material yang cukup stabil untuk membentuk planet. Kekuatan yang ketiga, menyediakan skenario yang logis terhadap pembentukan cincin materi yang mengorbit matahari akibat interaksi gravitasi dengan bintang kembar. Kelemahannya yaitu tidak dapat diuji atau dibuktikan dengan metode astronomi modern. Tidak meninggalkan jejak fisik seperti bintang sisa, fragmen, atau anomali gravitasi yang bisa diverifikasi. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, demikian kita akhiri presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.